Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang Apa saja sih yang terjadi pada masa terjadinya sistem tanam paksa. Nah, lalu apa sih yang melatar belakangi terjadinya sistem tanam paksa itu? Mari kita bahas. Pencetus sistem tanam paksa ialah Van den Bosch. Tanam paksa juga terjadi pada masa pemerintahan Van den Bosch. Jadi, yang melatar belakangi terjadinya sistem tanam paksa oleh kolonial Belanda adalah untuk menutupi kerugian dalam perang di Eropa dan perlawanan rakyat Indonesia. Pada dasarnya, Kulturstelsel bertujuan untuk mengembalikan kondisi keuangan Belanda selepas krisis usai perang di Jawa. Lalu, tahukah kalian tentang isi aturan dari sistem tanam paksa yang menyengsarakan dan merugikan rakyat pada saat itu? Pertama, penduduk wajib menyerahkan 1/5 dari hasil garapannya dengan sukarela kepada Belanda untuk ditanami tanaman wajib yang berkualitas ekspor. Kedua, tanaman yang disediakan untuk tanah wajib dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Aturan yang dilakukan kepada rakyat tidak memiliki tanah harus menggantinya dengan bekerja di pabrik atau perusahaan Belanda dengan waktu hingga 66 hari. Hasil panen wajib harus diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Akan tetapi, aturan yang diperlakukan oleh pemerintah Belanda itu menyebabkan banyak penderitaan rakyat karena pada kenyataannya banyak aturan yang dilanggar dan dilaksanakan dengan cara yang tidak manusiawi. Setelah mengalami peristiwa panjang yang menyiksa dan menyengsarakan rakyat, akhirnya sistem tanam paksa dihapuskan. Secara resmi, sistem tanam paksa dihapus pada tahun 1870 dan diganti dengan sistem ekonomi liberal. Akan tetapi, sia-sia penanaman paksa masih berlanjut pada tanaman kopi hingga tahun 1911, menyebabkan pemerintah kolonial masih memperoleh saldo untung yang sangat tinggi. Tapi, jangan lupakan juga dampak positif dari sistem tanam paksa terhadap pertanian pada saat ini, yaitu dikenalnya teknik pertanian baru di Indonesia. Dampak negatifnya, penderitaan bagi rakyat Indonesia pada masa itu yang harus bekerja keras memenuhi target tanam paksa. Namun, terjadinya penyimpangan-penyimpangan tanam paksa. Lahan pertanian yang digunakan untuk tanam paksa melebihi ketentuan. Petani tidak mendapatkan kelebihan hasil produksi. Petani harus mengganti sendiri kerusakan tanaman di perkebunan. Petani dikenai dengan pajak tanah. Nah, itulah semua hal yang terjadi pada saat terjadinya tanam paksa. Sangat merugikan sekali kan? Sekian dari kelompok kami, sampai jumpa.